Nah, tema kita kali ini teman-teman ya, tak ada kebenaran kalau tak tahu dengan yang maha benar. Ini tema bagus ya, tema tentang pernyataan tentang kebenaran. Ini ya, ini pernyataan dari yang mengerti tentang ketuhanan atau tentang yang gaib itu atau tentang kebenaran. Jadi kan di negeri kita ini teman-teman ya, kan banyak ahli-ahli agama. Ahli-ahli agama saat kini ya, mereka itu membuat fatwa-fatwa atau pernyataan di depan umum. Ahli-ahli agama itu, kalau di kitab suci dia dinamakan ahli kitab. Ahli kitab itu yang orang-orang yang merasa banyak tahu tentang agama atau tentang ketuhanan. Mereka dinamakan ahli kitab ya, kalau dengan bahasa sekarangnya ahli agama. Banyak tahu ayat-ayat atau hafal ayat-ayat dalam kitab suci dan hafal pula ribuan hadis. Dan biasanya mereka itu terkenal, selalu diundang dan berbicara di depan umum ya. Dan dia dikatakan ahli agama. Mereka ini ya sering membuat fatwa-fatwa ya. Ini wajib, itu haram, ini halal, itu wajib. Padahal sesungguhnya, padahal untuk yang hal-hal yang sepele, hal-hal yang sepele, makanya mereka disebut ahli kitab. Untuk hal-hal yang sepele, yang tak masuk di akal, mereka katakan itu wajib, itu halal, itu haram. Nah, tentang ahli kitab ini ya, Allah menyindir mereka ya di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 171. Allah berkata, wahai ahli kitab, janganlah kau berlebih dalam agama kamu, dan jangan berbicara tentang Allah selain yang benar. Allah melarang berbicara tentang Allah, tentang aku, kata Allah ya, selain yang benar. Jadi kalimat ini ya seolah-olah Allah memperingati atau melarang jangan berbicara tentang Allah selain yang benar. Mungkin saja ya mereka ini sering berbicara tentang Allah dengan cara yang berlebih-lebih atau dengan cara yang tak benar. Nah, karena itulah timbul tulisan ini aku buat teman-teman ya. Aku buat nih tentang ahli kitab ini ya. Ahli kitab di negeri kita ini ya, sering berlebihan dalam membuat fatwa. Umpamanya mereka berkata ya, baru-baru ini mereka berkata, haji itu wajib, walaupun yang bersangkutan telah meninggal. Kalau dia mampu, walaupun dia sudah meninggal, wajib keluarganya menghajikan atau membadalkan haji kepada almarhum. Itu kan namanya berlebihan ya teman-teman ya. Berlebihan dalam beragama. Sedangkan dia orang-orang masih muda yang baru belajar tentang agama. Ya boleh-boleh aja lah berpendapat demikian ya, tapi ya jangan berpendapat di depan umum ya. Kalau pendapat untuk pribadi ya boleh ya. Dia ini sebenarnya belum tahu tentang haji yang sesungguhnya. Makanya di tema ini aku buat judulnya, kalau tak tahu dengan yang maha benar, apapun yang disampaikan tak akan ada yang benar. Nah, ini disindir Allah lagi ya, di surat A'raf, surat ke-7, ayat 30 lagi, disindir lagi mereka ini ya. Jadi kata Allah ya, sebahagian diberi petunjuk, dan sebahagian lagi kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira mendapat petunjuk. Nah ya, ya perkiraan mereka sudah mendapat petunjuk.
Nih untuk mereka yang ahli agama itu ya, yang ahli kitab itu ya. Nah, teman-teman, di ayat ini ya, jelas Allah berkata, sebagian diberi petunjuk dan sebagian lagi sesat. Mereka mengira mereka mendapat petunjuk. Jadi perkiraan mereka saja ya, mereka mendapat petunjuk. Jadi ya, teman-teman ya, hanya perkiraan mereka saja bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi di ayat ini jelas petunjuk itu ya, petunjuk itu diberikan oleh Allah ya, diberikan oleh kepada yang Allah kehendaki ya, dibukakan tabir yang menghalang pandanganmu ya, pandanganmu pada yang gaib itu. Nah, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk yang sesungguhnya, dibukakan tabir penghalang ya, antara yang gaib itu dengan yang dikehendaki oleh Allah itu ya. Itu di surat Kaf ya, surat 50 ayat 22, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini aku tampilkan lagi ya satu ayat tentang mereka yang dapat petunjuk itu, yaitu di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 178 atau 179 ya, di tafsir yang lain ada di ayat 179. Jadi di antara dua itu ya. Jadi Allah berkata ya, Allah tak akan memperlihatkan kepada kamu hal yang gaib. Nah itu ya. Jadi orang yang telah mendapat petunjuk itu ya, Allah memperlihatkan hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara kamu. Nah, itulah orang yang mendapat petunjuk ya. Tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara kamu. Itu ya. Jadi ayat ini cukup panjang ya, cukup panjang, tapi aku hanya ambil intinya saja. Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan, itulah orang yang telah diperlihatkan tentang yang gaib itu. Dan dia memilih siapa yang dia kehendaki di antara kamu. Jadi ya, orang yang mendapat petunjuk itu orang yang telah diperlihatkan pada yang gaib. Dan orang itu yang Allah pilih di antara kamu, di antara manusia, di antara kita-kita ini ya. Itulah orang yang dapat petunjuk. Jadi begini ya, kalau tidak tahu dengan yang gaib itu, apapun yang dikatakan oleh ahli agama itu tak ada yang benar. Mereka hanya mengira-ngira saja. Itu di surat Yunus ya, surat 10 ayat 36. Allah berkata ya, kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan, dan sedikit pun dugaan itu tak menyangkut pada yang kebenaran itu. Allah menyindir ya. Di surat ke-10 ya, surat Yunus surat 36 ya, mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan saja. Dan dugaan itu tidak menyangkut pada kebenaran itu. Begitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Silakan komen ya, komen yang baik dan sopan, nanti akan kubalas pula dengan yang baik dan sopan. Begitu saja ya. Terima kasih.